Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku tipis berjudul Thamaratul Ilmi Al-Amal. Buah ilmu itu adalah amal. Buku yang mengingatkan kita bahwasanya maksud dari belajar, maksud dari ngaji adalah mengamalkan ilmu. Bahasanya ilmu, duduk di belajar, ngaji, duduk di majelis ilmu itu adalah batu loncatan. Goalnya, tujuannya adalah menjadi orang yang mengamalkan ilmu. Kita masuk pada al-amru as-sadisu, ya, perkara yang keenam, hal yang keenam yang mendorong kita untuk semangat untuk mengamalkan ilmu adalah musara'atu wal mubadaratu as-salafi. Ya, cepat-cepat dan bersegeranya para ulama salaf rahimahumullahu ila tarkil manhiyat, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi ini bacanya musara'atu wal mubadaratu, kemudian mudhaf ilaihnya baru as-salafi. Fi janibil manhiyati, dalam aspek hal-hal yang terlarang, aidan juga kanu, mereka orang-orang soleh terdahulu adalah ahla musara'atin, adalah orang yang bercepat-cepat, wa muwadhabatin, dan terus menerus atau continue, wa mubadaratin, dan bersegera, ajibatin, yang sangat menakjubkan, fi hadzal babi, dalam masalah ini. Maka mereka musara'ah dan mubadarah itu ya kurang lebih semakna. Mereka orang-orang soleh terdahulu adalah orang yang cepat dan segera. Setelah itu muadzabah. Setelah itu continue dan berkelanjutan. Artinya meninggalkan larangan bukan hanya sekali saja, namun dilanjutkan sepanjang hidup. Oleh karena itu, ja'a, terdapat fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Umar radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, dengan nama bapak, dengan nama kakek, dan seterusnya ke atas. Waqad sami'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendengar Umar bin Khattab, kama ja'a, sebagaimana terdapat. Ja'a itu makna asalnya datang, namun di banyak kalimat terjemahnya adalah terdapat. Sebagaimana terdapat fi ba'di riwayat, di salah satu riwayat, dan Nabi mendengar Umar yahlifu bi abihi, bersumpah dengan nama bapaknya, berarti Al-Khattab. Wa nulahidhu huna, dan kita perhatikan di sini, anna hadza amran i'tadu alaihi, ini adalah satu perkara yang mereka terbiasa melakukannya, telah menjadi adat, telah menjadi tradisi lisan orang-orang Arab, bersumpah dengan nama bapaknya, kakeknya, dan seterusnya. Ini telah menjadi adat, telah jadi tradisi fi jahiliyatihim qablal islami, di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. I'tadu alal halifi bil abai, mereka terbiasa bersumpah dengan nama bapak, kakek, dan seterusnya. Darajal lisanu ala dhalika, lidah itu sudah terbiasa seperti itu. Maka bayangkan
satu kosakata, satu kalimat yang sudah mentradisi, sudah membudaya, sudah mengakar, sudah terhunjam ke dalam hati dan sanubari. Maka itu satu hal yang tentu tidak mudah meninggalkannya. Bayangkan kita biasa ngomong dengan bahasa Indonesia, dan ini sudah jadi budaya, sudah mengakar. Kemudian tiba-tiba kita ngomong pakai bahasa Arab. Maka betapa sulitnya untuk meninggalkannya. Bayangkan hal ini, setelah itu kita baca hadisnya. Yaqulu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak, kakek, dan seterusnya. Umar kemudian mengatakan, fawallahi ma halaftu biha mundu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak bersumpah biha dengan nama bapak, dengan nama kakek, sejak aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Aku tidak lagi bersumpah dengannya, dzakiran, baik aku yang bersumpah, au athiran, atau mengutip ucapan orang yang bersumpah. Artinya Umar tidak lagi mau bersumpah dengan nama bapak dan kakek, la min kauli, baik dari ucapanku, itu yang dimaksud dengan dzakiran, wala aidan, tidak pula hakian li kauli ghairi, menceritakan perkataan selainku. Maka sejak mendengar, sekali saja, bayangkan. Sekali lagi bayangkan, hanya sekali Umar mendengar Nabi melarang bersumpah dengan bapak, kakek, dan seterusnya. Hanya cukup dengan sekali mendengar, Umar kemudian berhenti total, betul-betul total. Tidak lagi bersumpah, tidak lagi menyebut kalimat sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ucapannya Umar atau mengutip ucapan orang lain. Demikian bencinya Umar dengan hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai mengutip saja Umar tidak mau. Mengutip saja Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mau melakukannya. Dan untuk supaya bisa kita bayangkan bahwasanya ini satu hal yang tidak mudah, ada satu paragraf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Wa minat taraifi, taraif jamak dari tarifah, artinya sesuatu yang unik. Allati tunqalu fi hadzal babi, yang dinukil dalam bab ini. Hadza azkuruhu faqat lil muqaranati. Aku menyebutkan hal ini, kata Syekh Abdul Razak, semata-mata untuk perbandingan. Walinudrika, supaya kita paham, aydan juga, himmatas salafi, bagaimanakah semangat salaf, wa azima inayatihim, besarnya perhatian mereka, fi hadzal babi, dalam bab ini. Yuzkaru, disebutkan, ana saksan sami'a rajulan, ada seorang, katakan saja A, mendengar rajulan, seseorang, B, yahlifu bin nabi, bersumpah dengan nama Nabi. Fanasohahu, lantas A menasehati B. Wa akhoda, dan mulailah A yasrahu lahu, menjelaskan kepada B al-adillata, berbagai macam dalil. Hatta iqtana'a, sehingga B iqtana'a, mantap dengan penjelasan yang disampaikan oleh A. Wa azama ala alla yahlifa, lantas B pun bertekad untuk tidak bersumpah dengan Nabi.
Famimba bita'kidi, maka dalam rangka menegaskan tekadnya yang kuat untuk meninggalkan hal yang terlarang, si B ini berkata liman ya'idhuhu, kepada orang yang menasihatinya, berarti kepada A. Qala lahu, dia berkata kepada A, wan nabi lan ahlifa bin nabi ba'dal yaumi. Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah demi Nabi setelah hari ini. Jadi untuk menegaskan saya sudah tobat, kapok, tidak ada akan lagi mengulangi. Maka ingin menegaskan, namun ternyata masih keluar demi Nabinya. Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan Nabi sejak hari ini. Nulahidhu, kita lihat huna di kasus ini, analisana idza daraja ala syai'in, bahasanya lidah jika sudah terbiasa mengucapkan sesuatu, minas su'ubati bimakanin, menjadi satu hal yang sulit sekali, ayan falita minhul insanu, seorang itu terlepas darinya, dan sulit sekali an yuwadziba, merutinkan, duna ayaqa minhu, tanpa terjatuh, melakukannya. Wala mujarrada faltati lisanin, tidak pula dengan semata-mata keceplosannya lidah. Maka sesuatu yang sudah menjadi kosakata rutin harian, menu setiap hari, itu tidak mudah ditinggalkan. Seandainya ditinggalkan, maka minimal kembali melakukannya dengan keceplosan. Fa Umar radallahu anhu, maka Umar radallahu anhu yahlifu, bersumpah, wallahi demi Allah, ma halaftu biha ba'du, aku tidak akan bersumpah dengan nama ayah, nama kakek, ba'du, setelah itu. La dzakiran wala athiran, baik dengan kata-kataku, wala athiran, ataupun mengutip perkataan orang lain. Fahadha mimma yubayyinu lana, maka ini perkataan Umar bin Khattab ini menjelaskan kepada kita azima inayatis salafi, besarnya perhatian salaf, wa riayatihim lil ilmi, perhatian mereka dengan ilmu, ma'ay yasma'al hadisa, tidaklah mereka salaf mendengar hadis, sawa'an fi babil amri, baik isinya perintah, au fi babil zajri, atau larangan, illa yu'adzibu alaihi, kecuali mereka akan merutinkan untuk mengamalkannya, mu'adzabatan adzibatan, dengan kontinuitas atau kontinu yang sangat menakjubkan, hatta fi ma'alifathun nafsu, sampai-sampai dalam perkara yang jiwa manusia terbiasa melakukannya, wa'tadat alaihi, dan sesuatu yang sudah menjadi tradisinya. Maka demikian keteladanan ulama salaf yang luar biasa dalam masalah kontinu melaksanakan hal yang diperintahkan atau menjauhi hal yang dilarang, dan itu semata-mata dengan cukup sekali mendengar. Bandingkan dengan kita, maka kita akan sadar bahasanya kita itu belum apa-apa, sehingga dan masukkan hal ini ke dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang merendah, orang-orang yang tidak menepuk dada, tidak sombong dengan sejumlah
kesalehan yang sudah ada pada diri kita. Karena ternyata itu tidak ada apa-apanya dengan orang-orang soleh terdahulu. Aina nahnu min haula. Ya, di mana kita dibandingkan mereka? Jawabannya tidak ada apa-apa. Wa min hadzal babi, dan termasuk dalam hal ini maja'a terdapat dalam ja'a terjemahnya terdapat fi hadis Anasin dalam hadis dari Anas fi sahihaini yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waqad kana radhiyallahu anhu khadiman, dan dulunya Anas dan beliau itu adalah pelayan inda Abi Talhata, di rumahnya Abu Talha. Maka yauman, pada satu hari Anas memberikan minuman, yasqihim, memberikan minuman pada mereka, al-khamra, khamar, qabla tahrimi, dan ini kejadian sebelum pengharaman khamar. Wa bainahu wa kadzalika, pada saat Anas sedang seperti itu menuangkan minuman khamar pada sejumlah orang, yaskihim al-khamra, menuangkan minuman khamar pada mereka, ketika itu ata'atin, datanglah orang yang datang, waqal, dan mengatakan hurimatil khamru, memberikan informasi kalau khamar telah diharamkan. Fa'amaru fauran, maka mereka fauran segera memerintahkan bi'iraqatiha, untuk menuang khamar ma'ata'alukin nufusi, padahal jiwa mereka bergantung padanya, memikirkannya. Artinya minum khamar itu jadi hobi. Padahal minum khamar itu hobi, ya, sehingga jiwa mereka itu tergantung padanya, kepikiran, ya, untuk menikmatinya. Wa'tiyadihim ala dzalika, dan minum khamar itu sudah menjadi tradisi, mereka sudah terbiasa tradisi ala dzalika, minum khamar. Namun lihat mereka para sahabat, fa'arakuha, menuang khamar, fauran segera, finabdil lahdati, di detik yang sama, finabdil ladhah, nafsi di sini terjemahnya sama, finabdil lahdah, di detik yang sama saat mereka mendengar kalau khamar sudah diharamkan. Di detik yang sama mereka langsung tuangkan khamar, tandon-tandon khamar yang mereka miliki. Wakana dzalika, dan jadilah hal tersebut akhiru ahdihim biha, waktu terakhir mereka, waktu perjumpaan terakhir mereka biha, dengan khamar. Ahdun di sini zaman, waktu terakhir mereka biha, dengan khamar. Maka ini luar biasa. Khamar itu tadi sudah jadi tradisi masyarakat Arab ketika itu. Dan minum khamar itu sudah jadi hobi. Namun mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, Masya Allah, sesuatu yang jadi hobi dan itu jadi tradisi, ketika diharamkan oleh Nabi, mereka langsung tuangkan sendiri dan talak 3 dengannya. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya, mirip-mirip untuk kejadian atau kondisi sebagian orang. Bayangkan, ya, orang yang biasa punya tradisi merokok, sudah hobi merokok, setelah itu mendapatkan ilmu bahwasanya merokok itu hukumnya haram, maka langsung meninggalkan seketika secara total, satu hal yang sangat-sangat tidak mudah.
Kemudian contoh keteladanan yang lain, kadzalika demikian juga maja'a terdapat dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khotaman min dahabin, melihat cincin terbuat dari emas via dirajulin di tangan seorang laki-laki. Fanaza'ahu wa tarahahu, Nabi lantas mencabut cincin tersebut dan melemparkannya. Dan ini tentu nahi mungkar dengan cara yang keras. Dan tentu ya, tidak semua orang selayaknya melakukan hal ini. Karena mengubah kemungkaran atau mengingatkan orang dari kemungkaran pada dasarnya adalah dengan lemah lembut, atau kita katakan bahasanya yang namanya menegur kemungkaran, mengubah kemungkaran itu dengan hikmah, lembut untuk orang yang memang cocoknya lembut dan keras untuk orang yang cocoknya keras. Dan cara keras itu juga melihat siapa pelakunya, siapa yang melakukan nahi mungkar itu. Ini kalau di sini pelakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sikap keras Nabi di sini tepat. Buktinya sahabat yang ditegur taat. Ini. Sehingga perlu melihat, sehingga kita lihat teguran di sini, nahi mungkar di sini itu posisinya bawah atas. Nabi kepada sahabat, kepada murid, kepada umat. Maka semestinya cenderung kemudian mengingkari dengan keras itu secara umum yang tepat dilakukan dari bawah ke atas. Orang tua atau majikan kepada karyawan, orang tua kepada anak, dan suami kepada istri. Namun kalau sebaliknya, itu adalah sikap yang tidak hikmah, keras, namun dari bawah ke atas. Itu sikap yang tidak hikmah dan cenderung bernilai bukan sikap yang menunjukkan akhlak mulia. Istri menegur keras suaminya misalnya. Ini nilainya istri yang kurang ajar jadinya. Atau karyawan marahi bosnya. Nah ini jadinya karyawan yang kurang ajar. Dan kita lihat sikap kerasnya Nabi itu manfaat dan tepat. Nabi mengatakan ya'midu ahadukum ila jamratin. Salah satu kalian sengaja mendekati bara api minarin dari neraka, fayaja'aluha fiyadihi, lantas dia letakkan di tangannya, dia jadikan sebagai cincinnya. Faqila lirajuli, disampaikan kepada orang tersebut yang memakai cincin emas, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Jadi Nabi melihat ada seorang sahabat yang pakai cincin dari emas, dilihat Nabi pegangi, tiba-tiba kemudian lantas Nabi pegangi tangannya, jarinya, Nabi copot cincinnya, kemudian Nabi banting cincinnya, Nabi buang, sambil Nabi katakan, ini neraka, ini bara api neraka. Setelah itu Nabi pergi. Disampaikanlah kepada orang tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, khud khotamaka, ambil saja cincinmu, intafi bihi, manfaatkan, ambil manfaatnya, yakni tabi'uhu, engkau bisa menjual cincin tersebut di pasar, tatrukuhu li ahlika, atau engkau biarkan cincin tersebut li ahlika untuk istrimu. Hadhihi wujuhun mubahatun.
Ini adalah bentuk-bentuk pemanfaatan yang mubah, dijual ke pasar atau dikasihkan kepada istri karena perempuan boleh pakai cincin emas. Namun lihat respon sahabat ini. Dan ini menunjukkan betapa manfaatnya teguran Nabi kepadanya. La, tidak mau. Wallahi demi Allah, la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengambil cincin itu abadan sama sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melempar dan membuangnya. Bagaimanakah mungkin aku ambil sesuatu yang telah Nabi buang dari diriku? Allahu Akbar. Sebuah ketaatan, kepatuhan yang luar biasa. Artinya zahadat nafsuhu. Jiwa sahabat ini jadi zuhud, tidak minat fi hadal mubahi, untuk melakukan hal yang mubah. Menjual cincin tersebut atau menghadiahkannya kepada istrinya. Sebabnya apa? Min syiddatil inayati wal iltizami. Karena demikian ya, luar biasa al-inayah, perhatian, wal iltizam, dan komitmen bima ja'a anin Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, dengan ajaran yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa potret keteladanan salaf dalam meninggalkan larangan yang berasal dari syariat. Tadi yang pertama tentang bersumpah dengan nama ayah, kakek, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah potret mereka dalam masalah meninggalkan khamar. Kemudian yang ketiga dalam masalah meninggalkan cincin emas. Kemudian al-amru as-sabi'u, poin yang ketujuh yang menjadi yang bisa kita jadikan motivasi dalam diri kita untuk menjadi orang yang sibuk beramal. Sibuk beramal dengan ilmu agama yang kita pelajari, bukan sibuk debat, bukan sibuk menghakimi orang lain, namun sibuk mengamalkan ilmu itu dalam diri kita. Adalah ingat, al-amalu sababun li thabatil ilmi wa rusukhihi. Mengamalkan ilmu itu sebab kuatnya ilmu dan kokohnya ilmu. Annal inayata bil amali, atau innal inayata bil amali sababun li thabatil ilmi wa rusukhihi. Sesungguhnya perhatian dengan masalah amal adalah sebab kuatnya ilmu dan kokohnya ilmu, wa kuwatihi, dan kuatnya ilmu. Wa idza turikal amalu, jika amal dengan ilmu ditinggalkan, dhahabal ilmu, maka ilmu itu pergi. Kama jaa, sebagaimana terdapat, ya, kembali sekali lagi jaa umumnya terjemahnya datang, namun kalau di banyak kalimat terjemah yang tepat adalah terdapat, sebagaimana terdapat dari Ali radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di kitabnya Dzami man lam ya'mal bi ilmihi, hatafa bil ilmi al amalu, amal memanggil ilmu. Fa'in ajabahu, jika dijawab, maka amal tersebut, maka ilmu akan awet. Wa illa, jika tidak direspon, irtahala, ilmu akan pergi. Maka kata Ali, amal itu memanggil ilmu. Jika ilmu merespon, artinya amal dilakukan, maka ilmu awet. Namun jika
ilmu tidak merespon, artinya amal tidak dilakukan, maka ilmu itu pergi. Yakni la yabqa, tidak lagi awet. Fal amalu bil ilmi sababun li thabatihi. Maka mengamalkan ilmu adalah sebab kokohnya ilmu. Walihada, oleh karena itu, ja'a terdapat anis Sya'bi dari Sya'bi, seorang ulama tabi'in, rahimallahu annahu qal, Sya'bi mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadisi bil amali bihi. Kami memanfaatkan, kami menggunakan ala hifdzil hadis, menggunakan alat untuk bisa menghafal hadis, caranya bil amali bihi, dengan mengamalkan hadis. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya amal itu sebab kokohnya ilmu adalah hadis-hadis tentang zikir-zikir, kemudian hadis atau ilmu tentang adab-adab. Kita akan ilmu tentang bacaan-bacaan zikir, zikir pagi petang, zikir setelah selesai sholat, zikir mau tidur, dan yang lainnya. Jika diamalkan, maka doanya jadi awet, ingat, melekat karena diamalkan. Namun jika tidak diamalkan, maka doa yang pendek sekalipun lupa. Doa keluar dari toilet sekedar hufronaka itu lupa karena tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Demikian juga adab makan, adab minum, jika dipraktekkan maka hadis dan ilmu tentangnya melekat kuat. Namun jika tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, itu hilang dari ingatan. Wajah dan terdapat dari Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda yang nama aslinya Uwaimir radhiallahu anhu, annahu qala, Abu Darda mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai engkau pernah menjadi murid terlebih dahulu. Maka seorang itu tidak akan menjadi orang yang berilmu dengan bahasa sederhana, yaitu jadi guru, kecuali setelah jadi murid terlebih dahulu. Dan di sini mengisyaratkan bahwasanya jangan sembarangan menjadikan seseorang sebagai guru. Namun jadikalah sebagai guru orang yang sudah dikenal pernah jadi murid. Maka orang yang tiba-tiba muncul dan kita tidak tahu sejarah belajarnya, padahal dia bersama kita atau dia maka ini satu hal yang perlu menimbulkan tanda tanya. Karena orang yang layak untuk jadi guru adalah orang yang sudah dikenal tekun menjadi murid. Walan takuna muta'aliman, dan engkau tidak akan menjadi orang yang murid yang baik dan benar hatta takuna amilan bima ta'allamta, sehingga engkau mengamalkan apa yang telah engkau pelajari. Fi hadzal ma'na al-'azim, dan dalam pesan yang penting ini, yungqalu anis salafi, dinukil dari salaf rahimahumullahu, nususun katsiratun, banyak teks. Wa idza nadhara aidan al-muslimu ilal waqi'i, dan jika seorang muslim memperhatikan realita al-waqi' al-amali, realita nyata, fi hayati salafi, dalam kehidupan salaf, yajidu dzalika wadihan jaliyan,
maka dia jumpai mengamalkan ilmu itu satu hal yang gamblang dan jelas fi siyarihim dalam sejarah mereka al-atirah yang semerbak wangi wa akhbarihim al-mubarakati dan dalam berita dan kisah-kisah mereka yang penuh berkah radallahu anhum wa rahimahum, semoga Allah ridha dengan mereka dan menyayangi mereka, wa alhaqana jami'an bisolihina min ibadihi, dan semoga Allah gabungkan kita semua dengan gabungkan dan masukkan kita semua dalam golongan orang-orang saleh min ibadi di antara hamba-hamba Allah. Kemudian poin yang ke-8 untuk memotivasi kita untuk semangat mengamalkan ilmu. Ini bukan hanya semangat menuntut ilmu, semangat menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu, bukan hanya semangat belajar, semangat menghafal, namun juga semangat beramal. Maka poin yang kedua, ingat dan perhatikan al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wati. Mengamalkan ilmu itu akan menjadi sebab maksimal dalam mengajak orang lain. Ini, karena ucapan orang yang beramal berbeda dengan ucapan orang yang tidak beramal. Ini, orang yang dermawan mengajak orang lain untuk dermawan itu beda dengan ajakan dermawan dari orang yang tidak dermawan. Ajakan sholat malam dari orang yang rajin sholat malam itu beda nilainya dibandingkan ajakan sholat malam dari orang yang tidak pernah sholat malam. Innal amala bil ilmi, sesungguhnya mengamalkan ilmu itu ablaghu fid da'wati, lebih menyebabkan maksimalnya manfaat ajakan. Minal qauli bila amalin, dibandingkan ucapan tanpa amal. Waqad marra ma'ana, telah kita lewati, telah kita bahas qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala an Syu'aib, menceritakan Nabi Syu'aib yang diutus pada penduduk Madian, berkata kepada kaumnya dan umatnya, wa ma uridu an ukhalifakum, aku tidak ingin menyelisihi kalian ila ma anhakum anhu, dengan melakukan apa yang aku larang. Ja'an Malik ibn Dinarin rahimallahu ta'ala, dari Malik bin Dinar, beliau mengatakan, innal alima idza lam ya'mal, seorang yang punya ilmu jika tidak mengamalkan ilmu, zalat mau'idhatuhu anil qulubi, maka nasihatnya atau pengajiannya itu akan meleset dari hati. Artinya terjemah bebasnya tidak masuk ke dalam hati. Orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu, kalau memberi nasihat dan pengajian itu tidak akan masuk ke dalam hati, namun terpeleset, belok ke arah yang lain. Kama yazilul qatru, sebagaimana tetes air itu meleset anis sofa dari batu, sebagaimana tetes air tidak masuk ke dalam batu. Ja'a anil Ma'muni, terdapat dari Al-Ma'mun, mungkin Khalifah Al-Ma'mun, beliau mengatakan, nahnu ila an nu'adha bil a'mali ahwaju min an nu'adha bil aqwali. Kita lebih butuh dinasihati dengan contoh nyata, dengan amal, dibandingkan dinasihati dengan kata-kata. Maka kata Al-Ma'mun, orang yang kita itu lebih membutuhkan nasihat dengan contoh nyata, dengan amal, dibandingkan nasihat hanya dengan ucapan lisan dan kata-kata. Karena nasihat dengan contoh nyata dan keteladanan itu lebih berbekas, lebih masuk dibandingkan nasihat yang hanya dengan kata orang omdo, ya, omong doang.
Li'anal ladzi ya'malu wa yuwadhibu, karena orang yang beramal dan rutin beramal, fa'amaluhu wa muwadhabatuhu 'alal amali, maka amal dan rutinitasnya dalam beramal hiya bihaddi dzatiha da'watun. Maka kontinu dalam beramal itu sendiri adalah ajaan. Wa yakunu bidzalika linnasi uswatan. Dengan mengamalkan ilmu, seorang itu menjadi teladan bagi banyak orang. Wa qudwatan, dan teladan bagi banyak orang. Wa yakunu fi'lan imaman, dan orang yang mengamalkan ilmu itu fi'lan real menjadi imam, jadi panutan untuk banyak orang. Termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tidak akan terwujud tanpa keteladanan, tanpa amal. La yakunu al-insanu bihadil manzilati imaman. Seorang itu tidaklah akan menjadi seorang imam, mencapai kedudukan ini, yaitu menjadi imam bagi orang yang bertakwa, ila idza istama'at fihi sifatul khairi. Kecuali jika lengkap terkumpul pada dirinya sifat-sifat kebaikan. Bihaitsu yakunu qudwatan linnasi fi sifatil khairi. Di mana dia menjadi teladan bagi banyak orang dalam hal-hal yang baik. Amma ayastakthira minal ulumi, adapun berupaya untuk memperbanyak ilmu, wala yakunu min ahlil amali, namun tidak mengamalkan ilmu, fahadha kama annahu lam yantafi', maka orang semacam ini sebagaimana dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu dia sendiri, la yuntafa'u bi ilmihi, ilmunya juga tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Karena nasihat dan pelajarannya, pengajiannya tidak masuk ke hati orang yang menyimaknya dan mendengarnya. Maka ilmu yang tidak diamalkan oleh orangnya itu berdampak, pertama, orangnya tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Yang kedua, orang lain pun tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Kenapa? Karena nasihat dan pelajaran dari orang yang tidak mengamalkan ilmu itu tidak masuk ke dalam hati. Dan ketika ini tidak dan orang yang memperbanyak ilmu namun tidak beramal, pada hakikatnya dia bukan penuntut ilmu, sebagaimana paragraf selanjutnya. Wa azkur, dan aku akan sebutkan minal mawaqifil mu'athirati, kejadian yang sangat berkesan. Anani marotan zurtu, marotan satu ketika saya mengunjungi ahadal musinin minal ubadi, salah satu orang yang sudah berumur lanjut, minal ubadi, dan beliau ahli ibadah. Kukunjungi fil masjidil ladzi yusalli fihi, di masjid yang beliau rajin sholat di sana. Maka anak sahibah ibadatin, orang sepuh ini adalah orang yang rajin ibadah. Ya jelisu fil masjidi intidhara sholati ba'da sholati. Beliau hobi duduk di masjid menunggu sholat setelah selesai sholat. Fassalamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa tahaddatsu ma'ahu, aku ngobrol bareng beliau. Di tengah-tengah obrolan, ku katakan pada beliau, Masya Allah, fi hayyikum hada majmu'atun min thalabatil ilmi. Masya Allah, di kampungmu ini kek, Hayyi itu kampung, Korea atau distrik.
Di Arab Saudi Hayy itu diartikan distrik. Di distrikmu ini kakek terdapat sejumlah penuntut ilmu. Kakek tersebut mengatakan, Hayyuna hadha, distrik ini, kampung ini. Aku katakan, kata Syekh Abdul Razak, aina betul, fi hayyikum, di kampungmu ini. Masya Allah, majmu'atun min talabatil ilmi. Ada sejumlah para penuntut ilmu, ya, banyak orang-orang yang tekun belajar ilmu agama. Si kakek mengatakan, Hayyuna hadha, kampung ini, yu'iduha alayya. Beliau mengulang kalimatnya kepada aku, dan ini adalah istifhamun ingkariyun, ini bertanya yang mengingkari, ini yang maknanya menolak. Qala hayyuna hadha, kampung ini, kata beliau, qultu na'am, jawabku iya. Sang kakek mengatakan, ya waladi, wahai anakku. Jadi ya boleh saja, ya, bukan anaknya namun dipanggil anakku karena usia. Alladzi la yuhafidhu ala sholati ma'al jama'ati ma huwa bitalibu ilmin. Dan benar nasihat sang kakek dan perkataan sang kakek. Orang yang tidak rutin sholat berjamaah itu bukan penuntut ilmu. Itu bukan kata orang ikhwan pengajian, bukan. Di sini banyak ikhwan kajian itu. Tapi ternyata dia tidak rutin sholat berjamaah, ya, maka itu bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Dan di antara ilmu yang pokok untuk diamalkan adalah ilmu tentang sholat. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh si kakek tersebut. Ini, kalau di situ di satu kampung itu ada banyak orang suka pengajian, tapi laki-lakinya namun tidak sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah di masjid, itu bukan orang pengajian, bukan anak pengajian. Walihada ahyanan, oleh karena itu ahyanan terkadang ba'dun nasi qad yastakthiru minal ulumi wal hifdhi wal mudzakarati. Ada orang yang sebagian orang semangat memperbanyak ilmu, hafalan dan diskusi. Ya, lakin faqada yafqadu, lakin tafqaduhu khasatan fi sholatil fajri. Namun engkau kehilangan orang itu, tidak menjumpai dia terutama saat sholat subuh di masjid. Tafqaduhu kathiran. Seringkali engkau kehilangan orang itu dan tidak melihatnya dan menjumpainya. Fa'idha kanat hadil faridatul azimatu, maka jika kewajiban yang demikian agung ini, yaitu sholat, itu mudhayya'atan, disia-siakan, walatihya a'zamu arkanil islami, padahal sholat adalah rukun Islam yang paling penting, ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Padahal sholat itu adalah awwalu ma yus'alu anhu yaumal qiyamati, hal yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat. Fa'aina atharul ilmi, jika sholat berjamaahnya bolong-bolong, maka di manakah jejak ilmu? Dan padahal para sahabat radhiyallahu anhum, kama jaa, sebagaimana terdapat dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, kunna idza faqadna rajula fil fajri wal isya'i asa'na bihi dhanna. Kami jika kehilangan dan tidak menjumpai seseorang saat sholat subuh berjamaah di masjid, demikian juga sholat isya, kami berburuk sangka kepadanya. Kalau di zaman Nabi, maka buruk sangkanya ngeri, jangan-jangan dia orang munafik. Karena orang munafik yang paling keberatan untuk sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Maka ini menunjukkan namun kalimat dari Ibnu Umar ini bukanlah bermakna bolehnya kita bermudah-mudah untuk berburuk sangka kepada orang, namun juga menimbang budaya dan keadaan di zaman Nabi. Keadaan di zaman Nabi tidak sholat isya dan subuh berjamaah identik dengan orang munafik.
sangat identik dengan orang munafik. Maka jika di dua sholat ini tidak nongol, tidak kelihatan, padahal ini sangat identik, wajar jika ada buruk sangka. Ringkasnya ya kalimat dari Ibnu Umar ini bukan bermakna kita boleh bermudah-mudah untuk berburuk sangka. Wafil hadis dalam hadis Nabi katakan inna athqala salatin alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatul fajri wal salatul isya'i, salat subuh dan salat isya berjamaah. Muttafaqun alaih diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ya demikian sesi pertama kita istirahat barang 5 atau kurang lebih 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut di halaman 38. Di halaman ini saya Abdul Razak membahas berkaitan dengan kebiasaan atau keadaan di Arab Saudi. Bahasanya malam Jumat, hari Jumat adalah hari libur sekolah, hari libur kerja. Kalau dulu libur mereka itu Kamis Jumat, kalau sekarang di Arab Saudi libur kerja itu Jumat Sabtu. Beliau sampaikan wa fi zamanina hadza, di zaman kita saat ini, zaman sahri bilaili, zaman begadangan di waktu malam, kathiran ma tudayya'u salatul fajri. Seringkali salat subuh itu ditelantarkan. Wa kathiran ma yufarratu fiha. Seringkali yufarratu fiha, salat subuh berjamaah itu diremehkan. Rubbama yazharu al-laila, boleh jadi ada orang yang begadang semalaman fi munaqasyatin ilmiyatin, dalam diskusi ilmu, fi ba'dil masaili, di sejumlah pembahasan ilmu, atau fi ba'dil mawdu'ati, atau di sebagian topik-topik tentang ilmu. Sumayana mu'an sholatil fajri, kemudian ketiduran sehingga tidak sholat subuh berjamaah. Maka ini satu hal yang tidak benar. Sikap penuntut ilmu yang tidak benar. Diskusi dengan temannya tentang ilmu sampai larut malam, sampai dini hari, setelah itu tidur sehingga sholat subuh tidak pada waktunya, atau tidak sholat subuh berjamaah. Tidak demikian sikap seorang penuntut ilmu. Laukana yasharu billaili, seandainya yasharu begadang billaili semalaman, alal Qur'ani, untuk Al-Quran, hifdhan lahu wa qira'atan lahu, untuk menghafal Quran atau membaca Al-Quran. Idza kana ala hisabi, jika begadangan untuk Al-Quran itu ala hisabi, dengan menelantarkan, dengan mengorbankan. Ala hisab itu mengorbankan. Ala hisab itu terjemahnya mengorbankan. Ala hisabi, dengan mengorbankan sholatil fajri, sholat subuh. Fa inna saharahu muharramun wala yahilullahu, maka begadangannya, begadang yang dia lakukan, fa inna saharahu, maka begadang yang dia lakukan hukumnya haram, tidak halal dilakukan. Wa ya'thamu ala dzalika sahari, dan berdosa karena begadang itu. Padahal begadang untuk Quran. Gimana lagi dengan begadang untuk yang lain? Apalagi begadang untuk nonton bola, begadang untuk ngegame, atau yang lainnya, sehingga sholat subuh berjamaahnya lewat. Maka bagaimanakah lagi hukumnya? Wa aktsaru sholatin tudayya'u fi hadza zamani, sholat yang paling banyak ditelantarkan di zaman ini, beliau bicara di negerinya Arab Saudi, hiya afdalu sholawati alal itlaqi, adalah sholat yang paling utama, paling afdal, tanpa ada pengecualiannya. Kama ja'a, sebagaimana terdapat fil hadisi, dalam hadis, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu sholawati indallahi, sholat yang paling mulia di sisi Allah, sholatus subahi yaumal jumu'ati fi jama'atin, sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Salatu subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin hiya aktsaru salatin tudayya'u al-ana. Salat subuh di hari Jumat dengan berjamaah adalah salat yang paling banyak ditelantarkan saat ini, yaitu dalam konteks masyarakat penulis, yaitu masyarakat Saudi. Dan beliau pertegas lagi, wal yus'al an hadza, silakan ditanyakan hal ini, hendaklah ditanyakan hal ini a'immatul masajidi, pada para imam-imam tetap di berbagai macam masjid. Di anna, kenapa sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu banyak yang paling ditelantarkan di Arab Saudi? Li anna lailatal jumu'ati lailatu ijazatin, karena malam Jumat adalah malam libur, sehingga dia adalah lailatu saharin, malam begadang. Yasharun nasu ila waktin mutaakhirin, orang-orang pada begadang sampai dini hari. Sumayanamuna, lantas mereka tidur fi waktin mutaakhirin, di dini hari, minal laili, di waktu malam. Yanamuna an hadhihi sholati, mereka tidur sehingga tidak melakukan sholat ini, yaitu sholat subuh berjamaah. Wal jayyidu minhum, dan orang yang bagus di antara mereka, orang-orang yang begadang sampai akhir malam, orang yang bagus dari mereka, ya'ti lihadhihi sholati, mendatangi sholat ini, sholat subuh, mutaakhiran kaslanan, datangnya telat dalam keadaan sangat malas. Ya'ti mut'aban, datang dalam keadaan capek. Wa ra'suhu muthqalun bin naumi, kepalanya berat karena pengen tidur. Artinya fala yu'addi hadhi sholata kama yanbaghi, dia tidak kerjakan sholat ini sebagaimana semestinya. Bahkan wa idza kana ya'lamu min imami masjidihi, jika dia tahu kebiasaan imam masjidnya, anau yaqra'u fi dzalikal yaumi, kalau imam masjid itu di hari itu, karena itu hari Jumat, subuh hari Jumat, maka imam masjidnya mengikuti tuntunan Nabi, di rakaat pertama membaca surat Sajdah, kemudian di rakaat kedua membaca hal ata alal insan, surat al-insan. Maka orang yang begadangan tadi, fa innahu la ya'ti idza kana yuwadhifu, maka dia tidaklah datang jika imam masjidnya itu rutin baca surat Sajdah dan al-insan, illa fi nihayati rakaati tsaniyati, kecuali di akhir rakaat yang kedua. Ini karena berat sekali membaca menyimak Sajdah kemudian dilanjut al-insan, maka nanti datangnya pas ruko, kira-kira mau ruko rakaat kedua. Maka orang yang seperti ini keadaannya, dikomentari oleh Sa' Abdul Razak, aina thamaratul ilmi, di mana buah ilmu, di mana jejak ilmu, di mana buah pengajian, di mana hasil ngajinya, idza kana al maqamu wal khatbu, jika permasalahan wal khatbu dan permasalahan, yata'allaqu bi faridatin, berkaitan dengan kewajiban, hiya, kewajiban tersebut adalah awalu ma yus'alu anhu al-abdu yaumal qiyamati, adalah hal yang pertama kali akan ditanyakan pada seorang hamba pada hari kiamat. Wa man doya'aha kana lima siwaha adya', sebagaimana kata Umar bin Khattab, siapa yang menelantarkan sholat, maka dia lebih menelantarkan hal-hal yang lain.
Ya, maka jika sholat saja ditelantarkan semacam ini, maka gimana perkara-perkara yang lain? Ya, maka layakkah orang semacam ini disebut anak pengajian, ikhwah pengajian, layakkah disebut sebagai penuntut ilmu? Maka jawabannya sebagaimana kata orang tua yang tadi telah kita baca, orang yang tidak rajin salat berjamaah itu tidak layak disebut dan dinilai sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu. Kemudian poin yang kesembilan, untuk memotivasi semangat beramal, sibuk beramal setelah belajar, bukan sibuk untuk menghakimi orang atau sibuk untuk berdebat, adalah so'alul lail i'anata 'alal amali bil ilmi. Nabi mengajarkan untuk berdoa minta kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan ilmu. Waqad marra ma'ana, telah kita bahas di lembaran yang lewat, anna Nabi alaihi salatu wassalam kana kulla yaumin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, sebagaimana telah lewat di hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Setiap hari Nabi itu yuwadzibu ala du'ai, merutinkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Wa hadhi da'watul mubarakatu munasibatun ghayatal munasabati fi sadril yaumi wa bidayatihi. Doa yang berkah ini cocok, betul-betul cocok dibaca fi sadril yaum, di awal hari, wa bidayati al yaum, dan awal hari. Kenapa sangat cocok? Li'annal yauma huwa maidanul a'mali. Karena hari itu adalah medan, lapangan untuk beramal. Wa ahdaful muslimi fi yaumihi hadhil umur thalathatu. Dan target hidup seorang muslim dalam setiap harinya adalah 3 hal ini. La rabi'alaha, tidak ada yang keempat. 3 hal tersebut adalah ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, namun tambahan pengetahuan, namun tidak sembarangan pengetahuan, namun pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, wa amalun mutaqabbalun, untuk kebutuhan akhirat, amal yang diterima. Untuk modal hidup di dunia, rizqun thayyibun, rezeki yang halal. Walihada minal munasibi, oleh karena itu satu hal yang cocok sekali, antabda'a yaumaka, engkau mulai harimu, ba'da antusalliyal fajra, setelah engkau salat subuh, engkau mulai harimu bihadi da'wati, dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baru setelah itu summa tantaliqu fi yaumika, kemudian engkau berangkat beraktivitas di harimu dalam keadaan qad ista'anta billahi, engkau telah minta tolong kepada Allah, tolabta maddahu, engkau telah meminta bantuan Allah, wa aunahu, dan bantuan Allah dalam 3 hal, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, namun tidak sembarangan ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, wal istihadi fil amali, dan sungguh-sungguh dalam beramal, yaitu sehingga menjadi amal yang diterima, wa tahsil rizqi, dan mendapatkan rezeki. Kemudian poin yang terakhir adalah al-amru al-ashiru, poin yang ke-10, zamu man lam yastaghilu bil amali, celaan bagi orang yang tidak sibuk dengan amal. Inna salafa rahimahumullahu, sesungguhnya salaf
Ya, orang-orang saleh terdahulu warada anhum terdapat dari mereka nukulun katsiratun jiddan, nukilan yang banyak sekali. Fi dzammi man la yastaghilu bil amali, nukilan yang isinya celaan bagi orang yang tidak sibuk dengan amal, wala ya'tani bil amali, tidak perhatian dengan amal. Min dzalika, di antara nukilan tersebut perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mathalu ilmin la yu'malu bihi, gambaran ilmu yang tidak diamalkan, kama salikan zin, itu seperti simpanan harta, simpanan uang, simpanan emas dan perak, la yunfaqu minhu fi sabilillahi azza wa jalla, yang tidak diinfakkan di jalan Allah azza wa jalla. Hanya kemudian ditumpuk, ngendon, ya, namun tidak berfaedah. Wasu'ilal imamu Ahmadu an rajulin, Imam Ahmad ditanya an rajulin yaktubul ahadisa, tentang seorang yang menulis hadis. Fayukthiru, dan banyak menulis hadis. Yang dimaksud menulis hadis adalah menuntut ilmu. Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang rajin menuntut ilmu, rajin ikut pengajian. Maka jawaban Imam Ahmad, yang bari ayukthirul amala bihi ala qadri ziyadatihi fit talabi. Sepatutnya dia perbanyak beramal dengan ilmu sesuai dengan kadar pertambahannya dalam belajar. Semakin banyak belajarnya, semakin banyak kitab yang dikhatamkan, semestinya semakin banyak amalnya. Kalau semakin banyak pengajian yang diikuti, kitab yang diselesaikan, namun amalnya tetap statis, jalan di tempat, ini tidak benar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, subulul ilmi mislu subulul mali, jalan ilmu itu seperti jalan harta. Innal mala isdadat zakatuhu. Sesungguhnya harta itu jika bertambah, maka bertambah juga zakatnya. Ya, maka semestinya ilmu itu jika bertambah, semakin bertambah amalnya. Sebagaimana harta, ya, semakin banyak nanti zakat yang wajib dikeluarkan semakin banyak. Ya, di tahun kemarin misalnya 2,5% kali 100 juta, di tahun berikutnya 2,5% kali 200 juta, artinya kadar zakatnya tambah banyak. Semestinya itu pula ilmu itu dizakati, zakatnya ilmu dengan diamalkan. Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan, kamalatan faul amwalu illa biinfaqiha, sebagaimana harta itu tidak bermanfaat kecuali jika dibelanjakan. Kadzalika la tanfa'ul ulumu illa liman amila biha wa ra'a wajibatiha. Demikian juga ilmu itu tidaklah bermanfaat kecuali untuk orang yang mengamalkannya dan memperhatikan kewajiban dari ilmu tersebut. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, falyangdur imru'un li nafsihi. Hendaknya seorang itu melihat dirinya sendiri. Hendaklah dia perhatikan dirinya, waliyartanim waktahu, manfaatkanlah waktunya. Fa inna sawa di sini maknanya maswa, karena bertempat tinggal itu sebentar, bertempat tinggal di dunia itu sebentar. Warahilu qaribun,
dan meninggalkan tempat tempat tinggal itu tidak lama lagi. Rahil itu artinya pergi, meninggalkan, namun yang dimaksudkan adalah mati. Hidup di dunia itu sebentar, mati itu mudah dan dekat. Watariku makhufun, dalam keadaan jalan itu menakutkan. Wal irtiraru ghalibun, dan terkecoh dan tertipu itu sering terjadi. Wal khataru azimun, maka masalahnya besar dan ngeri. Wan naqidu basirun, dan yang mengkritik, mengoreksi itu basirun sangat tajam penglihatannya. Wallahu ta'ala bil mirsadi, dan Allah itu mengintai. Wa ilaihil marji'u wal ma'adu, hanya kepada Allah tempat kembali dan kembali. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa saja yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, dzarrah itu semut kecil, dia akan melihatnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan amal seberat dzarrah berupa kejahatan, dia pun akan melihatnya. Maka agar semangat untuk beramal, maka ada nasihat indah yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ingat, tinggal di dunia itu tidak lama, mati itu dekat dan mudah, jalan setelah itu menakutkan, dan banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang tertipu, sehingga ini adalah masalah yang ngeri dan bukan main-main. Oleh karena itu, segera siapkan bekal sungguh-sungguh dalam beramal. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyampaikan, Unzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk dipraktekkan dan diamalkan. Artinya diamalkan isinya. Fatakhodan nasu tilawatahu amalan. Namun ternyata banyak manusia, banyak orang menjadikan aktivitas membaca Al-Quran sebagai amalnya terhadap Al-Quran. Artinya Al-Quran sekedar dibaca, tidak diamalkan isinya, dan orang merasa cukup dengan membaca dan menghafal Al-Quran, sudah merasa cukup sebagai bentuk mengamalkan Al-Quran. Jika demikian keadaan di masa Hasan Al-Basri, gimana keadaan para penghafal Quran di zaman ini? Ya, maka Hasan Al-Basri menyoroti keadaan para penghafal Quran di zamannya dengan mengingatkan mereka, banyak mereka merasa puas dengan baca Quran, menghafal Quran. Gitu. Ya, padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Artinya banyak terjadi kontradiksi pada para pembaca Quran, para penghafal Quran. Dia hafal ayat yang melarang kezaliman, namun ternyata dia pelaku kezaliman. Melarang untuk buka-buka ayatnya, melarang buka-buka aurat, non penghafal Qurannya malah tidak punya rasa malu untuk buka aurat. Karena merasa dengan membaca Al-Quran, hafal Quran, sudah mengamalkan Quran. Itu sudah jadi kebanggaan, sudah jadi puncaknya. Padahal Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Perkataan Hasan Basri ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi di Tabis Iblis, waqal, dan Ibnul Jauzi berkomentar, yakni artinya annahum iqtasaru ala tilawati, mereka mencukupkan diri dengan baca Al-Quran, wa tarakul amala bihi, dan mereka tinggalkan beramal dengan Al-Quran.
Ada seorang berkata kepada ahli ibadah di masa silam namanya Ibrahim bin Adham. Allah Ta'ala berfirman, Uda'uni fastajib lakum, astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku jawab doa kalian. Fama baluna, lantas mengapa keadaan kami seperti ini? Nada'u, kami rajin berdoa, fala yustajabu lana. Namun doa kami tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham memberikan jawaban pada orang itu min ajli khamsati asya'a. Dikarenakan 5 faktor. Si penanya dengan keheranan, dengan penuh semangat bertanya, wa mahiyya, apa itu 5 faktor yang menyebabkan doa manusia tidak diijabai oleh Allah. Ya, Ibrahim bin Adham mengatakan, araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Ya, kalian mengenali Allah, kenal Allah, namun kalian tidak tunaikan hak Allah. Hak Allah untuk diesakan, hak Allah untuk dalam bentuk ibadah kepadanya. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bima fihi. Kalian membaca Al-Quran, namun kalian tidak mengamalkan isinya. Kalian hafal Quran, namun kalian tidak mengamalkan kandungannya. Kemudian yang ketiga, kultum nuhibbul rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Yang ketiga, kalian ngomong kami cinta Rasul, namun kalian tinggalkan ajaran Rasul. Yang keempat, wa kultum nal'anu iblisa wa ata'tumuhu. Yang keempat, kalian ngomong kami melaknat iblis, namun kalian mentaatinya dengan melaksanakan perintah-perintah iblis dan bisikan-bisikan iblis. Kemudian yang kelima, taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nasi. Kalian tinggalkan kekurangan kalian, aib-aib kalian, dan kalian mengambil dan sibuk dengan aib orang. Nah, ini 5 faktor penghalang terkabulnya doa. Tidak menunaikan hak Allah padahal tahu Allah, dan betapa Allah itu penyayang, betapa sayangnya Allah dengan manusia. Rajin baca Quran, ngapal Quran, namun tidak mengamalkan isinya. Mengamalkan isi Al-Quran tidak jadi target, tidak jadi goal. Dan demikian keadaan banyak di tempat-tempat untuk menghafal Quran. Ada kesan bahasanya hafal Quran itu sudah satu hal yang paling membanggakan. Padahal yang membanggakan yang sesungguhnya adalah mengamalkan isi Quran. Kemudian ngaku cinta Rasul namun tidak semangat melaksanakan sunnah Rasul. Mengaku benci iblis namun malah menjadi pengikut iblis. Dan banyak orang mengaku benci iblis dan menampakkan diri benci iblis ketika di depan banyak orang, namun jadi pengikut setia iblis ketika sepi sendiri di dalam kamar. Dan yang kelima, tidak meninggalkan, tidak memperbaiki, tidak memikirkan kekurangan diri, sibuk membicarakan, sibuk membicarakan, sibuk mencermati, mengamati aib orang. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, rahimallahu Aba Hazim. Semoga Allah menyayangi Abu Hazim yang nama aslinya di catatan kaki 2 Salamah bin Dinar. Terkenal dengan sebutan Al-A'raj, si pincang, ahli ibadah yang terpercaya, thiqat. Ya, Abu Hazim Salamah bin Dinar mengatakan, radiyan nasu al-yawma bil ilmi wa tarakul amala.
Manusia sekarang senang dan puas dengan ilmu dan meninggalkan amal. Bangga dengan bangga dengan catatan ngaji dalam keadaan amalnya perbuatannya jauh dari itu. Bangga dengan saya ngaji ini dan itu, kitab itu, namun meninggalkan amal. Malik bin Dinar rahimallahu ta'ala mengatakan, innal abda idha talabal ilma lil amali, seorang hamba jika niatnya benar dalam menuntut ilmu, mencari ilmu untuk diamalkan, kasarahu ilmuhu, maka ilmu itu akan menghancurkan kesombongannya, menjadikan dia orang yang tawadu, akan menghancurkan riyaknya, jadilah dia orang yang ikhlas, menghancurkan pelitnya sehingga jadi orang yang dia dermawan. Itu jika niatnya benar. Belajar ilmu untuk diamalkan, dipraktekkan. Maka ilmu itu akan menghancurkan kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, wa idza talabahu li ghairi dzalika, jika seorang itu belajar ilmu untuk tujuan selain amal, tujuannya untuk berbangga-bangga, ya, tujuannya supaya keren, tujuannya adalah semata-mata untuk kemudian dapat duit, ya, terkenal, populer, dan seterusnya, maka isdada bihi fujuran au fakharon, maka akan bertambahlah rusak orangnya atau bertambah sombong orangnya. Maka ada sebagian orang yang makin berilmu, makin sombong, makin merendahkan orang lain, makin membanggakan diri, membesarkan diri. Maka ini sebabnya kata Malik bin Dinar, karena salah dalam niat belajar. Niat belajarnya bukan untuk amal, namun untuk yang lainnya. Abdullah bin Mu'tas mengatakan, ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamaratin. Punya ilmu tanpa amal seperti pohon bila thamaratin tanpa buah. Padahal itu pohon yang dicari buahnya. Orang menanamnya untuk ngambil buahnya. Artinya buah itu jadi tujuan. Namun ternyata tidak menghasilkan. Namun mandul. Maka ini pohon yang tidak diharapkan. Ya, Abdullah bin Mu'tas juga mengatakan ilmu munafiqi fi qawlihi. Ilmunya orang munafik itu dalam omongannya. Maka omongannya istilahnya bisa berdalil macam-macam, membuat orang terpana, terpukau. Wa ilmul mu'mini fi amalihi. Sedangkan ilmunya orang yang beriman dalam amalnya. Bukan dalam ucapannya, namun dalam amal perbuatannya. Ma'ruf al-Karhi mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan fatahalahu babal amali wa aghlaqa anhu babal jadali. Masya Allah. Jika Allah menginginkan kebaikan yang besar untuk seorang hamba, maka ada dua hal. Yang pertama, Allah bukakan untuknya pintu amal. Maka dia sibuk beramal, sibuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, dan Allah kunci rapat-rapat pintu debat. Allah jadikan dia orang yang tidak suka debat, tidak di dunia nyata ataupun di dunia maya. Dan banyak orang yang debat itu tujuannya adalah untuk menonjolkan diri. Maka dia tidaklah berdebat untuk menonjolkan dirinya, untuk kemudian aktualisasi diri. Ini loh saya punya dalil begini-begini, saya punya kelebihan ini, saya pintar menganalisis seperti ini. Kemudian sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran, jika Allah menginginkan keburukan untuk seorang hamba,
ada dua hal. Fatahalahu babal jadali, Allah bukakan untuknya pintu debat sehingga menjadi orang yang hobi debat. Wa aghlaqa anhu babal amali, dan Allah kunci rapat-rapat pintu amal. Maka tidak menjadi orang yang sibuk beramal namun sibuk debat di dunia nyata dan dunia maya. Maka sibuk debat dan adalah indikator Allah tidak menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Dan apa yang menyebabkan orang hobi debat? Ada analisis bagus dari Al-Hasan Al-Basri. Sami'a Al-Hasan kauman yatajadaluna. Satu ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar sekelompok orang yang saling berdebat. Atau mungkin dalam bahasa kita membaca di medsos sekumpulan orang yang saling adu debat, maka mereka ini layak diberi komentar ya, kalimat ini, haula'i qaumun mallul ibadata wa khafa alaihimul qawlu wa qalla wara'uhum fatakallamu. Yang bikin orang itu habis debat itu tiga hal. Mereka adalah sekelompok orang yang sudah bosan beribadah, enteng baginya ngomong, sedikit wara, hati-hati dan takwanya. Fatakallamu, akhirnya mereka banyak ngomong. Dan di antara cara banyak ngomong, banyak debat. Ini sebabnya tiga. Kenapa orang itu hobi debat? Pertama, bosan ibadah. Tidak menikmati ibadah. Tidak merasakan manisnya zikir, tidak merasakan manisnya sholat. Bosan beribadah karena ibadahnya hambar. Kemudian enteng untuk ngomong. Kemudian yang ketiga, minimalis takwanya. Nah, akhirnya ya hobi debat untuk mengolok-olok orang, untuk menjatuhkan orang, menjatuhkan kehormatan orang, itu. Bishr ibn Haris mengatakan, beliau seorang ahli ibadah di zaman Imam Ahmad, al ilmu hasanun liman amilabi. Ilmu itu indah tidak untuk semua orang. Untuk orang yang mengamalkannya. Pamalam ya'mal ma'adarrahu. Sedangkan siapa saja tidak mengamalkan ilmu, betapa bahaya besar menimpa dirinya. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu ilam yanfa'ka darroka. Ilmu agama itu opsinya dua. Tidak ada yang ketiga. Jika tidak memberi manfaat untukmu, dia akan jadi bahaya bagimu. Jika tidak memberikan manfaat bagimu dengan diamalkan, dia akan jadi sumber bahaya bagi dirimu ketika tidak diamalkan. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan perkataan tadi Sufyan bin Uyainah, yakni ilam yanfa'hu bi ayya'mala bihi, jika ilmu itu tidak memberi manfaat pada orangnya dengan mengamalkannya, darahu, ilmu itu bahaya baginya, bikaunihi hujatan alaihi, karena menjadi hujah argumen yang akan menyerangnya dan menuntutnya nanti pada hari kiamat. Wa min jamili ma yunqalu fi hadzal babi, di antara perkataan indah yang dinukil di bab ini, anna Sufyan rahimallahu taala suila Sufyan, mungkin Sufyan Ats-Tsauri ditanya, kilalahu, pertanyaan yang diajukan kepada Sufyan, tolabul ilmi ahabu ilaika awil amalu, mana yang lebih engkau cintai, menuntut ilmu ataukah sibuk beramal dan beribadah? Maka ini kesimpulan yang paling bagus dalam pembahasan tentang masalah ini adalah perkataan beliau ini. Jawaban Sufyan Tsauri, innama yuradul ilmu lil amali. Maksud ilmu itu amal.
ilmu, belajar, ngaji, itu semua batu loncatan, bukan tujuan. Ilmu itu semua adalah dengan belajar, dengan ngaji, orang itu punya cangkul. Tujuannya adalah bercocok tanam. Tujuannya bukan koleksi cangkul. Namun gimana cangkul itu dipakai untuk mendatangkan hasil, yaitu amal. Fala tada tolabal ilmi lil amal. Jangan tinggalkan menuntut ilmu karena alasan amal. Wala tada al amala li tolabil ilmi. Jangan tinggalkan amal dengan alasan sibuk menuntut ilmu. Namun lakukanlah dua-duanya. Sibuk menuntut ilmu untuk sibuk beramal. Wa akhtimu biwasiatin azimatin. Aku tutup, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, dengan biwasiatin azimatin, dengan wasiat yang sangat berharga, baliratin yang luar biasa, nafi'atin wa mu'athiratin yang bermanfaat dan sangat berkesan. Wasiat ini disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala di kitab beliau Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ilmu itu menuntut adanya amal. Yaqulu rahimallahu, Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan, ini musika, aku beri engkau wasiat ya talibal ilmi, wahai pencari ilmu. Yang pertama, bi ikhlasin niyati fi talabihi. Ikhlaskan niat, murnikan niat dalam mencari ilmu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pamrih-pamrih dunia. Yang kedua, ijhadin nafsi. Capek kalah diri ala amal bimujabihi, untuk mengamalkan isi ilmu, kandungan ilmu yang telah dipelajari. Fa innal ilma syajaratun wal amala thamaratun. Ilmu itu pohon, mengamalkan ilmu itu buahnya. Walaysa yu'adu aliman malam yakun bi ilmihi amila. Tidaklah terhitung dan tergolong orang yang berilmu, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Fala ta'nas bil amali madumta mustauhishan minal ilmi. Maka janganlah engkau merasa nyaman untuk beramal, madumta selama engkau merasa kesepian dari ilmu. Wala ta'nas bil ilmi makunta muqassiran fil amal. Jangan merasa nyaman dengan ilmu ketika dalam kondisi engkau teledor dalam beramal. Walakin ijma' bainahuma, yang benar gabungkanlah keduanya, ilmu dan amal. Wa in qalla nasibuka minhuma, ya, meskipun sedikit bagianmu dari keduanya, ilmu dan amal. Wa ma syai'un ad'afu min alimin tarakan nasa ilmuhu li fasadi tariqatihi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih lemah dibandingkan orang yang berilmu, namun masyarakat meninggalkan ilmunya, tidak mau belajar kepadanya karena jeleknya perilakunya, karena dia tidak beramal. Wa jahilun akhadhan nasu bijahlihi, dan yang sangat menyedihkan, ada orang yang bodoh namun malah menjadi tempat banyak orang belajar. Akhadhan nasu bijahlihi, orang mengambil kebodohannya. Artinya orang menjadikan dia sebagai guru, tempat bertanya, tempat belajar. Kok bisa padahal jahil? Linadharihim ila ibadatihi, karena orang-orang melihat dia adalah orang yang ahli ibadah. Sedangkan orang yang betulan berilmu karena ibadahnya itu rapot merah, orang-orang masyarakat tidak mau belajar padanya. Padahal wal qalilu min hadha ma'al qalili min hadha anja fil aqibah.
Ya. Padahal sedikit dari ini ditambah sedikit dari itu, sedikit dari ilmu ditambah sedikit amal, ya karena ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Ya. Anja itu lebih selamat, lebih menyelamatkan fil akibah di kesudahannya. Idza tafaddalallahu birahmati. Jika Allah memberikan karunia dengan kasih sayangnya, wa tammama ala abdihin ni'mata, dan menyempurnakan nikmat untuk hambanya. Untuk jadi orang yang selamat, untuk orang yang jadi orang yang masuk surga, tidak harus jadi ulama besar. Cukup sedikit ilmu yang sederhana, kemudian diamalkan. Sedikit ilmu dan sehingga sedikit amal. Itu sudah menyelamatkan jika Allah memberikan karunia berupa kasih sayangnya. Wa amal mudafa'atu wal ihmalu. Adapun saling dorong-mendorong, wal ihmal, dan tidak peduli. Saling mendorong ilmu, mendorong amal, nggak usah beramal. Amal kemudian mendorong ilmu, nggak usah belajar. Wa hubu al-huwaina wal istirsala, dan menyukai yang rendah, wal istirsal, dan larut dalam kesenangan, wa itharul khafdi, lebih memilih yang rendah, wa da'ati, dan kenyamanan, wal mailu ma'arahati wa sa'ati, dan condong pada kenyamanan dan kelapangan, sehingga malas belajar sekaligus malas beramal karena condong pada kesenangan dan kenyamanan. Fa inna khawatima hadhil khisali dhamimatun. Sesungguhnya akhir kesudahan dari hal-hal ini tercela. Wa uqbaha karihatun wa khimatun. Kesudahannya itu dibenci dan mengerikan. Wal ilmu yuradu lil amali. Ingat baik-baik, camkan dalam-dalam, ilmu itu dimaksudkan untuk amal. Kamal amalu yuradu lin najati. Dan ingat, amal itu tujuannya adalah untuk selamat di akhirat. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi, kana al ilmu kallan alal alimi. Maka jika amal itu qasir anil ilmi, jika amal itu kurang dari ilmu, jadi amalnya kurang, kanal ilmu kalan alal alimi, maka jadilah ilmu itu beban berat untuk orang yang punya ilmu. Wa na'udzubillahi, kita minta perlindungan kepada Allah, min ilmin ada kallan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang berubah menjadi beban. Wa awratha dhullan, membuahkan kehinaan. Wa sara fi rukbati sahibihi ghillan atau ghullan, dan jadilah di punggung orangnya menjadi beban berat. Intaha kalamuhu rahimallahu. Sekian kutipan perkataan dan nasihat atau wasiat Al-Khatib Al-Baghdadi. Maka satu hal yang mengerikan, jika ilmu itu berubah menjadi beban, kemudian menghasilkan kehinaan, kemudian menjadi atau gulan itu belenggu ya, atau jadi kemudian ujung-ujungnya menjadi belenggu di leher orangnya. Kemudian beliau katakan sebagai penutup, wa bihadza yantahil kalamu, dengan selesainya poin yang ke-10 tersebut, selesailah pembahasan haula hadzal maudu'i, seputar tema ini, pentingnya amal, pentingnya ilmu membuahkan amal,
Wa nas'alullaha ayaja'al azza wa jalla ayaja'ala dzalika hujjatan lana la alaina. Kita memohon pada Allah azza wa jalla agar Allah jadikan hal itu sebagai hujjah. Semua yang kita bahas, ilmu yang kita dapatkan di buku ini, semoga Allah jadikan sebagai hujjah pembela kita, la alaina, bukan yang akan menuntut kita. Wa ayan fa'ana bima 'allamana, semoga Allah memberikan manfaat pada kita dengan semua ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wa ayu 'allimana ma yanfa'una, semoga Allah ajarkan pada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wa ayazidana ilma, dan semoga Allah tambahkan ilmu untuk kita. Wa an yusliha lana sya'nana kullahu, semoga Allah perbaiki semua keadaan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama wa baraka wa an'ama ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah menyanjung, memberikan keselamatan, melimpahkan keberkahan, memberikan nikmat untuk hamba Allah dan utusannya, Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabatnya seluruhnya. Demikianlah 5 poin atau 10 poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di buku tipisnya ini, yang menunjukkan bahasanya ya, ilmu itu harus membuahkan amal. Dari poin ilmu dan amal itu maksud penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, hamba akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu yang telah dimiliki, seberapa jauh diamalkan. Kemudian yang ketiga, ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan yang keempat, ilmu itu sebab masuk surga. Masuk surga itu dengan sebab mengamalkan ilmu, bukan hanya karena sebab, bukan dan tidak karena tahu, namun karena amal. Keteladanan salaf dalam segera mengamalkan ilmu, dalam melaksanakan hal-hal yang diperintahkan, demikian juga dalam meninggalkan hal yang dilarang. Ilmu adalah sebab kokohnya ilmu, amal adalah sebab kokohnya ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu menjadikan dakwah dan nasihat itu lebih menyentuh hati. Dan Nabi mengajarkan untuk minta kepada Allah bantuan agar bisa mengamalkan ilmu. Kemudian yang terakhir, celaan bagi orang yang tidak sibuk dengan amal. Ya, demikian yang bisa kita baca, kita telaah, kita renungkan ya, dari beberapa episode kajian ini. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang masuk ke dalam hati kita, membersihkannya, memperbaikinya, kemudian membuahkan amal, membuahkan akhlak mulia dan adab yang luhur. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.